Dan malam hari ini insya Allah meneruskan pembahasan minggu kemarin, yaitu tentang ketorekohan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang masih rutin mengikuti kultum ini. Semoga bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Dan apalagi ada Pak Rudi ini, semangatnya luar biasa. Kita harus mencontoh beliaunya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bertarekoh ada istilahnya riyadhah, ya. Riyadhah nafs. Jadi latihan untuk melatih jiwa, melatih rohani. Kenapa harus dilatih? Ya kita analogikan ibarat orang yang menuntut ilmu seperti pendidikan formal, ada perkuliahan, ada pondok pesantren yang dari segi keilmuan perlu adanya seorang guru, ya, untuk melatih akal rasional pengetahuan. Kalau kita ingin badan kita sehat, kita juga kadang-kadang berlatih bela diri, juga perlu guru, ya. Apalagi di dalam diri kita ada salah satu bagian, yaitu kolbu, rohani kita, yang ternyata itu mempunyai kewajiban. Kolbu mempunyai kewajiban untuk selalu berzikir kepada Allah. Nah, kita ya belajar itu kan wajib. Ya ternyata ya itu untuk menempuh, untuk sampai kepada selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, itu juga perlu latihan. Apalagi kita menyadari bahwasanya setiap kali kita melaksanakan ibadah atau kita berzikir kepada Allah, kita seringkali tidak merasakan nikmat. Nah, tidak merasakan nikmat itulah salah satu tanda adanya penyakit di dalam hati kita. Atau mungkin kecenderungan atau cinta kita kepada selain Allah ini menyebabkan munculnya penyakit-penyakit yang lain. Kalau di kampus ada dosen, kalau di sekolah ada guru, nah untuk wilayah kolbu ini ada mursyid, guru mursyid. Kalau MUI ada mufti, ya, yang bisa mendidik rohani. Ya, biasanya kalau di kalangan mahasiswa itu istilahnya murabi, ya, murabi ruhina. Nah, pesantren nih mana aja nih mas. Tapi memang banyak sekarang di kalangan mahasiswa itu jamaah-jamaah ikhwanul muslimin, jamaah-jamaah ikhwanul muslimin itu mengistilahkan, menyebut gurunya itu murabi. Ya. Kalau di Jawa khususnya itu kan biasanya kiai. Tapi kiai sekarang sama kiai dulu agak beda. Kalau sekarang ketok nggih serban ngono terus murid kuru-kuruna kiai saiki. Zaman dhisik ya benar-benar kiai, betul yang disebut kiai. Ya. Ya sama halnya dengan pendidikan formal seperti perkuliahan. Dalam pendidikan rohani ada juga pekerjaan rumah, ada latihan-latihan harian, ada ulangan. Kalau perkuliahan ada tesis, ada skripsi, gitu. Sama juga di dalam pelatihan rohani itu juga ada
ulangannya, ada kuisnya. Kalau bisa melewati ujian akhir nanti dapat ijazah. Ijazahnya bukan berbentuk ijazah seperti itu, tapi ijazah kemursyidhan. Lalu di dalam kolbu ini ada penyakit-penyakit yang kita tidak sadari. Ibarat kita sakit, terus sakit secara fisik, kita datang ke dokter nggih Pak Rudi ya? Kalau sakitnya hanya flu terlihat mungkin langsung dikasih Panadol, paracetamol. Tapi kalau sakitnya di sini atau di dalam tubuh pasti harus datang ke spesialis. Nggih ta? Orang spesialis. Mengko sik dadak di apa rongsen, CT scan, boleh dadak dirujuk nang Surabaya direkam opone, nrimet ya. Dan itu dokter umum tidak bisa, harus spesialis. Sama juga Ustadz itu mungkin tidak bisa untuk melihat secara dalam penyakit hati, karena penyakit kolbu ini sangat tersembunyi dan lembut. Sama juga, jadi perlu guru spesialis. Guru spesialnya siapa? Ya mursyid tadi. Ini sangat perlu. Jadi sebuah kewajiban dan keharusan sebenarnya, kalau kita sudah merasa kita tidak bisa menikmati ibadah-ibadah kita tidak bisa melanggengkan zikir di dalam hati kita, itu sudah menjadi tanda keharusan kita, bahkan mungkin bisa dikatakan wajib untuk berguru kepada seorang mursyid. Lelek urung temu-temu mursyid piye? Kan goleki, karena butuh proses juga kadang-kadang untuk membuka hati pada salah satu guru mursyid. Sedangkan posisinya sudah mengharuskan berguru. Lalu bagaimana kisi-kisinya? Kalau memang belum menemukan seorang guru yang mengerti betul tentang aib-aib penyakit-penyakit di dalam kolbu, kita paling tidak mencari teman, mencari sahib yang bisa mengingatkan kita, yang bisa menasihati kita, yang bisa menjaga sikap kita dari perilaku yang buruk. Contohnya kados ngeten iki Pak Rudi, kula nggih lek wonten klentune dilekne Pak Rudi, dilekne Mas Seda. Paling tidak kita sembari menunggu proses menemukan seorang mursyid yang pas untuk kita, yang ideal untuk kita, kita dekat dengan sahib-sahib yang bisa menjaga sikap kita. Karena sebenarnya teguran ini bagian dari sayang, kasih sayang kita. Bukan berarti menegur terus loro terus akhirnya nesun-nesunan mboten. Bahkan teguran seorang guru mursyid apalagi, itu bagian dari pelajaran yang luar biasa. Dan sebaliknya, ketika kita bisa mengingat mursyid, artinya muncul cinta terhadap mursyid, itu pun bisa membuka pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. Tanpa kita berusaha menghafal, tanpa kita berusaha mencari, dengan kita adanya cinta terhadap mursyid itu sudah membuka keseluruhan pengetahuan tersebut. Jadi wis Mas, adalah. Jadi penyakit hati itu sangat tersembunyi. Sangat tersembunyi.
Jadi kalau kita tidak merujuk kepada seorang guru yang benar-benar mengetahui secara tersembunyi penyakit-penyakit hati itu, kita akan kesulitan. Kalau hanya guru-guru biasa, guru ngaji, guru itu belum sampai untuk mengetahui penyakit-penyakit kita. Imam Al-Ghazali menjelaskan ada dua tadi caranya. Pertama, berguru kepada orang-orang yang mengerti aib-aib kolbu. Jadi memang berobat itu ya wajib, perlu diketahui bahwa berobat itu wajib. Kalau kita merasa hati kita mempunyai penyakit, ya kita harus wajib. Kalau sakit wajib ke dokter, bukan Pak Rudi? Ya enggak. Harus mengetahui ke spesialis yang mengetahui aib-aib, mengetahui penyakit-penyakit di dalam hati. Yang kedua tadi, carilah teman-teman, ini dawuhnya Imam Al-Ghazali. Murid itu ada dua kriteria. Yang pertama, murid yang sodik. Untuk Ja'far as-Sodik. Jadi murid yang sodik ini mewarisi sifatnya Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, jujur. Jadi benar-benar jujur. Dia tidak hanya dalam kategori kedua ini, murid yang hanya viewer ya, yang hanya simpatisan, ngefan tok. Pernah ada cerita, ada seorang guru, surat imam, seorang mursyid itu ngetes muridnya. Ngetesnya dengan diam menanyakan sesuatu yang pada tradisi di sana itu tidak sopan secara attitude-nya. Tanyanya begini, di mana sarung saya? Kalau di sini caranya endi katokku, ngono lah. Endi sarungku. Lah, akhirnya apa? Dari pertanyaan itu yang terlihat tidak sopan itu, murid-murid yang hanya ngefan ini, yang hanya viewer ini pergi semua. Yang tersisa hanya satu, yang benar-benar tadi golongan murid yang sidik, yang sodik. Itu sodik, sidik yang jujur. Ada lagi yang menegur, ngetes menegur muridnya, disowonani, penghadisanani ya. Tapi karena yaitu tadi ada golongan murid yang benar-benar mahabbah, cinta, benar-benar sudah memasrahkan diri terhadap mursyid, itu sudah tidak ada godaan lagi. Artinya ditegur pun juga dia memahami. Jadi mursyid itu bukan terus uang sing nggak tahu salah nggih Mas Adam nggih. Nggih sami mawon, punya kekurangan ya, kadang-kadang marah, kadang-kadang itu biasa. Tapi kalau sudah pada kategori ini, ketika Rasulullah ditanya, hadis riwayat Imam Abu Naim, Rasulullah ditanya, man aulia Allah, siapa yang disebut wali Allah ya Rasulullah? Lalu dijawab oleh Rasulullah, mereka yang jika kita ingat dia, kita memandang dia, kita melihat, kita mengenangnya, kita akan ingat kepada Allah. Kalau kita sudah menemukan mursyid yang seperti itu, sosok yang seperti itu, jangan sampai lepas, jangan sampai dilepaskan, ikuti terus. Terus menemukan guru yang seperti itu. Ahli kolbu selalu melatih hatinya untuk berzikir kepada Allah. Jadi kalau sudah hatinya berzikir kepada Allah, akal pun juga
menjadi tenang, menjadi tentram. Kalau kita bisa melanggengkan zikir kepada Allah, kalau orang-orang seperti kita yang berkecimpung di dalam pendidikan dan sebagainya, akhirnya juga akalnya juga tenang. Selain tenang akan cerdas juga. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Saya kira itu materi-materi saya sudah habis ini. Kita tutup ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Tadi yang pertama adalah bahwa jika kita merasa bahwa hati kita ini tidak merasakan nikmat beribadah seperti yang sudah saya sampaikan dulu, tidak merasakan nikmat di dalam beribadah dan tidak bisa merasakan nikmat ketika berzikir, ada kemungkinan hati kita sedang sakit. Kalau kita sedang sakit, berarti kita harus berobat. Wong loro ya wajib berobat. Lek fisik jasad sing loro, awake dhewe nyang dokter. Lek lorone nemen yo nyang spesialis. Lek loro ning ati berarti ning guru mursyid. Jadi jangan ragu untuk berguru kepada mursyid. Sudah, itu pesan saya. Saya kira itu ya Mas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan ya, kayaknya banyak kurangnya. Kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin sebagai penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.